Wassalamualaikum ala rasul tabi'in ususan ila ridal qutbil muslimin islam Abi Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin summa ila rasul wala al-rasul bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah al-karam al-barakal alamin wa ala rabbi wa ka'bat rasulillah Abu Muhammad bin Syekhna khawani sallallahu wal mu'minin wa jannah wa ala dhurriyyatina ila al-qiyamah حضرات النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إلى رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لدى كل حرف كتب إلى الآبدين ولدهر الأدولان والقم وأنجى من مسلم اسم قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما كان أهل البيت إلا القرآن الكريم manakala adalah ahli bait itu memintangi dengan Al-Quran Al-Karim fa inna baqa'ahum min marhunun bi baqa'i kitabillah karena kekalnya mereka itu tersandar dengan kekalnya kitab Allah. Apabila Quran itu ada, maka ahli bait itu pun ada juga. Apabila Al-Quran itu hilang, maka ahli bait itu pun hilang juga. Dzalikumul ladzi takaffalallahu bi hifdzihi, yang mana Allah menjamin dengan memelihara ahli bait tersebut. Allah menjamin dengan memelihara ahli bait tersebut dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna ahlal baiti wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, ujar Allah, menurunkan para ahli bait itu dan kami juga yang memelihara mereka itu. Lidzalika najidu ahlal baiti muntashirina fi buqa'il ardi. Karena itulah kita dapati para ahli bait itu mereka menyebar fi buqa'il ardi pada seluruh penjuru dunia. Lidzalika najidu ahlal baiti muntashirina fi buqa'il ardi. Yatamassakuna bi kitabi rabbihim. Para ahli bait itu mereka berpegang dengan Al-Quran. Pegangan ahli bait itu semuaan Al-Quran. Wa yattabi'una hadya jaddihim al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengikut petunjuk datu atau nenek moyang atau datu mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasdiqan liqaulihi, karena membenarkan bagi sabdanya Rasulullah, wa ana tarikun bikum saqalaini, dan aku, ujar Rasulullah, meninggalkan pada kamu itu hai umat dua perkara. Pertama Al-Quran, yang kedua yakni ahli baitku. Aku tinggalkan pada kamu itu dua, pertama Al-Quran, yang kedua ahli baitku. Bal takunu lahum khilafatal ardi fi akhiriz zaman. Bahkan adalah mereka itu khalifah Allah di muka bumi ini pada akhir zaman. Bahkan mereka ahli bait itu khalifah Allah di muka bumi ini fi akhir zaman, pada akhir zaman. Mereka khilafah khalifah di muka bumi ini pada hadap biduhuril imamil mahdi, dengan zahirnya yakni Imam Mahdi alladzi yamla'ul arda, yang memenuhi akan ini bumi, idlan kama muliat jauran,
Dan Imam Mahdi itulah yang membasmi nanti kezaliman. Imam Mahdi itu kan keturunan daripada Rasulullah. Imam Mahdi itu keturunan ahli bait daripada Rasulullah. Itulah khalifah Allah nanti di muka bumi yang membasmi kezaliman tersebut. Wahwa Imam Mahdi itu min ahlil baitin nabawi at-tahiri. Beliau daripada ahli bait Nabi. Jadi yang membasmi kezaliman itu yakni dzurriyyat atau ahli baitnya Rasulullah. Itu yang membasmi kezaliman. Karena ada satu zaman kezaliman itu kena merajalela. Satu zaman. Tapi yang membasmi kezaliman itu yakni Imam Mahdi. Wa mimma tajdurul isyaratu, dan daripada barang yang nampak itu isyarat ilahi, anna ba'dal muslimina yanzuruna al-yawma ila askhasin min ahlil baitil ladina in harafu an ta'alimi dinihim al-hanifi, yakni adalah sebagian orang Islam mereka memandang pada ini hari kepada orang daripada ahli bait alladzina harafu an ta'alimi dinihim al-hanifi, yang mana mereka inharafu, mereka lah yang melajari orang ilmu agama mereka itu. Ada juga ujar sini buban ahli bait itu nang ada umpah pengajian. Ada nang buban ahli bait itu yang ada umpah pengajian kada melajari orang ilmu agama, lalu payah ibuna ala ahli bait jami'ihim. Ketika ada para ahli bait itu kada menuntut ilmu agama, lalu mereka mencela, mengaibkan daripada ahli bait itu semua mereka itu. Wa hadza laisa minal insafi fi syai'in, dan ini bukan daripada sifat orang yang sadar pada sesuatu. Fakam min abna'il muslimin al-yawma man yantami lil Islam wa sulukihi yukhalifu ta'alim ad-din alladhi yantami ilaihi. Berapa banyak wah ini orang-orang Islam mujarrisin, orang yang menisbahkan dirinya agama Islam tapi dia tidak menjalani jalan ini agama alladzi yantami ilahi, yang ia bernisbah dengan ini agama. Artinya banyak kayak jauh-jauh sidin orang nambah pada agama Islam tapi ia sendiri pun kada menuntut ilmu agama juga. Kalau agama Islam punya babadah aku agama Islam, tapi inya sendiri kada menuntut ilmu agama. Fahal nasubul ladina lama yasna'uhu man yantasibu ilaihi, apakah kita mencela orang-orang yang manakala dia memperbuat akan dia orang-orang yang menisbah kepadanya? Kalau misalnya ujar sini ada oknum nang kada umpat, misalnya para habaib tadi kada umpat mengaji ilmu agama, kenapa kita memponis seberataan? Itu kan oknumnya aja. Atau ada oknum orang nambah pada inya beragama Islam tapi inya tidak melaksanakan ajaran Islam seperti menuntut ilmu agama, itu kan oknumnya, pribadinya, bukan seberataan orang nang beragama Islam nang kaya itu. Kalla fal Islam dinun azimun, maka tidak seperti itu. Jadi sidin Islam itu agama yang besar. Wa in asaa ilahi ba'du abnaihi, dan jikalau jahat kepadanya sebagian para pemeluknya, itu kan oknumnya, bukan agama Islamnya. Kalau agama Islamnya itu dinun azimun, agama yang besar.
Kalau ada nang jahat itu ujar Sidin bukan Islamnya tapi oknumnya. Wa ma ajmala ma qala syair la umruka mal insanu illa ibnu dinihi, demi umur engkau tiadalah manusia itu kecuali itu tergantung agamanya. Fala tatruki taqwa ittikalan ala nasab, janganlah kamu meninggalkan takwa karena berpegang dengan keturunan engkau. Kalau kita sudah merasa karena keturunan kita di atas orang soleh, lalu kita kadang menjadi orang soleh, datuku orang soleh, datuku wali misalnya. Jangan sampai ujar Sidin kita berpegang lawan keturunan kita. Siapa namakan itu nangkanya. Aroha abah tu bisa baban di Sidin. Ikam Sidin keturunan ikam adanya yang bamaunah, ada nang bakaraman. Cuma ikamnya apa? Itu keturunan ikam datu ikam bisa bakaramat tu datu ikamnya apa? Mendatu kita bakaramat kita bakarami. Apalagi mana itu siapa yang di jalanan tuh jalan yang banyak lampu kuningnya itu tahu lah ya anu pada tuan datuk itu ya artinya jauh benar tuh pada tuan datuk. Kalau dibulikakan orang lain ikamnya bang apa? Jangan berpegang lawan keturunan. Fala tatruki taqwa ittikalan ala nasab faqad rafa al-Islam Salman Farisi. Allah mengangkat Islam itu mengangkat Salman Al-Farisi waqad wada'a syirk al-habiba Aba Lahbin, dan Allah menghinakan orang yang syirik seperti Abu Lahab. Lidzalika wajibun 'alal muslimin aina makanu ar-ruju' ila dinihim. Karena itulah wajib atas orang Islam dimanapun mereka berada, kembalilah kepada agama mereka itu, wa tamassuka bi ta'alimihi, dan ia berpegang bi ta'alimihi dengan belajar ilmu. Jadi siapapun orangnya dimanapun Anda, orang-orang dalam agama Islam itu yakni kembali kepada agama kita, dan hendaklah kita berpegang dengan cara bita'alimihi, hendaklah kita belajar ilmu. Bita'alimihi, belajar ilmu. Wa nubdu ta'alim allati nata'aradu ma'ad-dinil hanif. Apalagi walaupun sedikit belajar itu untuk tata'aradu, untuk kita mendapat ma'ad-dinil hanif, serta agama kita yang lurus ini. Wa ahlul baiti ka ghairihim min buyutil Arab, dan para ahli bait itu sama seperti selain mereka itu daripada ahli baitnya orang-orang Arab. Lahum ansabun muttasilun, mereka pun punya nasab muttasilatun, yang itisal, yang berhubung itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum ansabun muttasilatun bal inna ansaba mustasatun minal inqita'i yaumal qiyamah. Tetapi nasab mereka itu ada pengecualian daripada terputus sampai hari kiamat. Kama sayati fi tafsir qouli ta'ala fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka nanti apabila sudah ditiup trompet, fala ansaba bainahum, maka tidak ada nasab di antara mereka itu yauma idzin, pada hari kiamat, wala yatasaalun, dan mereka tidak bisa lagi saling tanya bertanya. Artinya nasab
selain daripada nasab Nabi Muhammad dan keturunan beliau, itu semuanya pala ansab itu terpotong berataan. Kullu nasabin wasihrin munqati'un illa nasabi wasihri. Ujar Rasulullah, setiap nasab keturunan dan orang yang bermertuaan dan bermenantuan lawan aku, setiap nasab dan mertuaan dan menantu itu terputus kecuali nasabku dan bermertuaanku, itu nangkada terputus. Qala Ibnu Katsir bi tafsiri wa qala Ibnu Mas'ud idza kana yaumul qiyamah jama'a Allahul awwalina wal akhirin. Nanti apabila hari kiamat Allah kumpulkan orang-orang yang awal dan orang yang akhir, sumana dan munadin ala man kana lo madlamatun falyaji. Siapa ada menzalim orang atau dizalim maka hendaklah ia datang. Wal ya'khudh haqqahu, maka hendaklah ia mengambil akan haknya. Qala fayafrahul mar'u ayyakuna lahul haqqu ala walidihi aw waladihi aw jawzatihi. Maka bergembiralah seseorang bahwasanya adalah baginya itu hak atas orang tuanya atau anaknya atau istrinya. Jadi ketika ada perintah tersebut nang anaknya gembira benar. Artinya aku nih nah. Padahal anak tadi jangan masuk neraka, lalunya berucap karena ada ucapan Allah seperti itu, ya Allah, ulun ini jadi masuk neraka karena orang tua ulun kada malah jadi ulun ilmu agama. Ulun ini jadi nakal, jadi maksiat, orang tua ulun kada malah jadi ulun ilmu agama. Jadi orang tua itu terhalang masuk surga dengan sebab anaknya. Artinya apabila kita bisi anak, kita kadang mendidiknya urusan agama, lalunya bodoh, lalunya maksiat, kita pun dapat juga dosanya. Tapi ketika kita sudah melajarinya ilmu agama macam-macam, ia kada mau, nah itu urusan iya. Dan kayak itu juga anaknya apabila ia hendak masuk surga, tak halang juga masuk surga kalau ia ada zalim lawan kuitannya. Dan sebaliknya kayak itu juga seorang suami tak halang masuk surga apabila ia ada zalim lawan istrinya. Dan sebaliknya kayak itu juga istrinya tak halang masuk surga kalau ia ada zalim lawan suaminya. Wa in kana saghiran, sekalipun zalimnya itu sedikit. Sekalipun kita nih zalim sedikit, itu ada hak orang yang kita zalim itu lawan kita. Kita dituntutnya karena di hari kiamat sekalipun kita zalimnya sedikit. Wa misdaqu dzalika fi kitabillahi, dan sebagai kebenaran yang demikian itu di dalam Al-Qur'an disebut wa idza nufikha bisuri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaaluna. Rawahu Ibnu Abi Hatim. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور وهو ابن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Fatimatu bid'atun minni yaqbiduni ma yaqbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha wa innal ansaba tanqatu yaumal qiyamah la nasabi illa nasabi wa sababi wa sihri. Fatimah itu ujar Rasulullah bagianku, sepotong daripadaku. Yaqbiduni ma yaqbiduha, orang itu sama menyakiti hatiku ujar Rasulullah apabila orang itu menyakiti Fatimah dan keturunannya. Sama ujar Rasulullah, orang itu menyakiti aku apabila dia menyakiti hati Fatimah dan keturunannya. Dan wayab sutuni, dan orang itu sama menggembirakan aku apabila dia menggembirakan Siti Fatimah dan keturunannya. Jadi sedapat mungkin kita kayak apa menyenangi itu keturunan atau zuriatnya Rasulullah itu.
Karena pada hakikatnya ketika kita menyenangi keturunan Rasulullah, para ahlul bait, kita menyenangi Rasulullah. Wa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah, seluruh nasab nanti putus pada hari kiamat kecuali nasabi, nasabku, wasababi dan sababku, wasihri dan pemertuaanku, itu nang gak ada putus. Menantu sidin anu nasab sidin dan sababi dan sebab-sebab sidin, maksudnya sabab itu termasuk istri-istri sidin. Ya, waktu itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu kan ada bayi anak Syarifah Nabisah. Lalu Sayyidina Umar hendak itu lawan apa? Nafisah itu. Lalu ujar Sayyidina Ali, kenapa? Ujar Sayyidina Umar, maharap, ulun maharap supaya sihri ini, mertuaan ulun dan menantu ini, bemenantu ini kada putus. Karena pesan Rasulullah, seluruh nasab putus, seluruh pemertuaan itu putus. Padahal kan Sayyidina Umar itu sudah mertuanya Rasulullah, tapi Sidin harap pulang menjadi itu menantunya daripada Siti Fatimah. Wahadal hadis lahu aslun fi sahihaini, dan ini hadis tadi baginya asal daripada dua hadis yang sahih dari Bukhari Muslim. Anil Miswar bin Makhramah anna Rasulullah qala Fatimatu bidatun minni yurabbini ma yurabbiha wa yu'dini ma adaha. Ujar Rasulullah, Fatimah itu sepotong daripadaku. Apabila orang itu menyenangi aku, sama dia menyenangi akan dia, dan orang itu menyakiti aku, ujar Rasulullah, apabila dia menyakitinya. Apabila orang itu menyakiti Fatimah dan keturunannya, ujar Rasulullah, sama dia menyakiti aku. Wa qala Imam Ahmad hadatsana Abu Abbas hadatsana Zuhairun an Abdullah bin Muhammad an Hamzah ibni Abi Sa'id al-Khudri an abihi qala sami'tu Rasulullah yaqulu ala hadzal minbari ma balu rijalin yaqulu inna rahima Rasulullah la tanfa'u qaumahu bal wallahi inna rahimi mausulatun bid dunya wal akhirah. Ketika Rasulullah di atas mimbar, lalu Rasulullah berucap, apa hal ini kaum yang mereka mengata sesungguhnya rahim keluarganya Rasulullah itu tidak memberi manfaat kepada kaumnya. Bahkan demi Allah keluargaku itu, ya Rasulullah, mausulatun, mereka memberi manfaat baik di dunia dan akhirat. Artinya para ahli bait itu memberi syafaat kepada orang-orang yang mencintai mereka. Para ahli bait itu memberi syafaat kepada orang-orang yang mencintai mereka. Walidhalika najidu Sayyidina Umar Khattab kana harisan ala musahri ahli bait. Karena itulah Sayyidina Umar sidin bersungguh-sungguh atas pemertuaan dengan ahli bait hatta yajuda dzalika syarab idafatan ila ma indahu minas syarabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga haruslah yang demikian itu kemuliaan disandarkan kepada apa yang ada di sisinya daripada kemuliaan. Waqat rawal Hakim fi mustadrikihi bi sanadin ana Sayyidina Umar Khattab khataba ila Sayyidina Ali ibnatahu as-sayyidah Kulthum. Riwayat yang lain bahwasanya Sayyidina Umar meminang kepada Sayyidina Ali akan anak Sayyidina perempuan yakni Kulthum radhiyallahu anha. Sidin meminang, langsung Sayyidina Umar hendak lawan anak Sayyidina Ali.
Faqala ankihiniha. Jadi ujar Sayyidina Umar, hai Ali, nikahkan olehmu akan daku akan dia. Cara bahasa kita ulun nih pada itu Tuhan bang Sayyidina Umar lah ulun ini nah anak lawan anak pian Ummu Kulsum nikahkan ulun nikahkan Sayyidina Umar cara bahasa orang wah ini tuh kan awal kawin lawan anak Sayyidina Ali. Cara bahasa anak Sayyidina Sayyidatina Fatimah ujar gitu ini syarifah. Ankihiniha. Qala Sayyidina Ali inni ursiduha li ibni akhi Abdullah bin Ja'far. Anakku ini sudah kujodohakan lawan ding sanak saudaraku yakni Abdullah bin Ja'far. Ja'far itu kan ding sanak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kan punya ding sanak Sayyidina Ali Ja'far Ragil. Itu inya ku kawinakan artinya bersepupu sekali. Faqala Umar ankihiniha ujar Sayyidina Umar hai Ali nikahkan olehmu akan daku akan dia. Itu kan cuman hendak dijodohkan jahanya belum kalau lagi nikahkan anak engkau Syarifah Ummu Kulsum itu akan daku. Wa wallahi ma minana sahadun yursidu min amriha ma ursiduhu. Demi Allah tidaklah daripada manusia seorang yang menghendaki daripada perkaranya seperti apa yang aku kehendaki akan dia. Anu itu kan cuman bahasa kita nah Ali engkau jodohkan lawan Abdullah. Kalau ini artinya ulun langsung nah hendak. Itu kan sekadar dijodohkan. Kalau ini ulun wujud hendak langsung Pak ankahahu Aliun lalu menikahkanlah akan dia oleh Sayyidina Ali. Nanti dikawinkan Sayyidina Ali itu anak Sayyidina Ummu Kulsum tadi dengan Sayyidina Umar. Pak Ata Umar al-Muhajirina. Maka mendatangilah Sayyidina Umar kepada orang Muhajirin faqala ala tahannuni kenapa nih kamu ujar apa kada mau ucapkan selamat lawan aku kenapa engkau kada mau ucapkan selamat kepadaku faqala biman ya Amiral Mukminin dengan siapa ya Amiral Mukminin artinya waktu Sidin jadi khalifah saudara faqala bi Ummi Kulsum binti Ali wa ibnati Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku ujar apa sudah dinikahkan oleh Ali dengan anaknya ini Ummu Kulsum anak perempuan daripada Ali dan anak daripada Siti Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sami itu Rasulullah yaqul kullu nasabin wa sababin yang qati'u yaumal qiyamah illa kana min sababi wa nasabi. Kenapa aku ujar Sayyidina Umar mengawini itu Ummu Kulsum anaknya Siti Fatimah? Karena aku mengharap karena hadis Nabi setiap nasab dan sebab terputus pada hari kiamat kecuali nasabku ujar Rasulullah dan sebabku. Fa ahbabtu ayyakuna baini wa baina Rasulillah sallama nasabun wa sababun, dan aku mengharap antaraku dan antara Rasulullah itu ada nasab dan sebab karena aku termasuk nasab atau sababnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan apa? Tujuan Sayyidina Umar mengawini apa? Mengawini Syarifah itu cara bahasa kita mengambil barakah. Tujuan bukan tujuan yang lain, mengambil barakah, mengambil syafaat.
فوجب على من عرف نسبه أن يهتم به امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصحبه أجمعين وعفوا كريم يا رب الرحمن يا مولانا من في حاضرنا توسلنا إليك بالحمد لله حاجاتنا ورسولنا الحمد لله رب العالمين.